Sakti memikul 2 keranjang penuh hasil panen melewati jalanan berbatu menuju pasar desa. Keringat mengalir di pelipisnya, bercampur debu yang berterbangan saat kereta sapi melintas. Aroma rempah dan sayuran segar menyambutnya begitu ia tiba di pasar, tetapi suasana yang seharusnya ramai dipenuhi bisik-bisik gelisah. Di sudut lapak, seorang pedagang tua bernama Pak Narto dikelilingi 4 pria bertubuh tegap. Salah satu dari mereka, berwajah penuh bekas luka, merampas kantong koin dari genggaman tangan keriput Pak Narto. "Jangan buat masalah, bayar saja upeti ini," suara kasar pria itu terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk pasar. Pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura tak melihat. Sakti mengepalkan tangan, hatinya mendidih melihat ketidakadilan yang terjadi di depan mata. Tanpa pikir panjang, ia melangkah maju dan menarik tangan pria berwajah luka itu. "Cukup, Pak Narto sudah tua, biarkan dia berdagang dengan tenang," ucapnya tegas. Orang-orang sekitar menoleh, terkejut melihat ada yang berani menentang para preman pasar. Wajah pria itu mengeras, matanya menyipit penuh ancaman. Tanpa peringatan, sebuah pukulan mendarat di perut Sakti, membuatnya tersungkur ke tanah. "Bocah desa sok pahlawan," pria itu mencibir, diiringi tawa sinis kawanannya. Sakti mencoba bangkit, tetapi tendangan keras menghantam dadanya, membuat napasnya tersengal. Para pedagang tetap diam, ketakutan lebih kuat daripada keberanian mereka. Dengan tubuh penuh lebam, Sakti terhuyung keluar dari pasar, tetapi tekad dalam hatinya tak goyah. Hari ini ia kalah, tapi ia bersumpah tidak akan tinggal diam selamanya. Sakti terhuyung di jalan setapak, tubuhnya remuk oleh hantaman para preman pasar. Nafasnya berat, dada terasa sesak setiap kali ia mencoba menarik oksigen lebih dalam. Langkahnya terseok-seok menuju gubuk sederhana di tepi sawah, tempat ia biasa melepas lelah setelah seharian bekerja. Di dalam, ibunya yang sudah renta menyambut dengan wajah khawatir. "Apa yang terjadi, Nak?" tanyanya, suaranya penuh iba. Sakti hanya tersenyum pahit, menahan sakit yang menyayat tulangnya. Ia tak ingin membuat ibunya cemas, tapi amarah yang ia pendam tak bisa dibohongi. Luka di tubuhnya tak seberapa dibanding bara di dalam dadanya. Ia menggertakkan gigi, menatap kosong ke atap gubuk, memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika tak ada yang berani menantang mereka, maka ia harus menjadi orang pertama yang berdiri. Malam merayap perlahan, dan rasa sakit mulai berganti dengan tekad. Sakti bangkit dari pembaringannya, menatap bayangan samar dirinya di ember berisi air. Ia melihat sosok yang lemah, yang tak bisa melindungi sesama, yang diinjak-injak tanpa daya. Itu bukan dirinya, atau setidaknya bukan dirinya yang ia inginkan. Dengan langkah terlatih, ia keluar dari rumah, menuju tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita, sebuah gubuk di ujung desa, tempat seorang lelaki tua yang dulu disebut sebagai pendekar. Orang-orang bilang ia sudah tak berguna, telah lama meninggalkan dunia pertarungan. Tapi bagi Sakti, ia adalah harapan terakhir. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, ia mengetuk pintu kayu tua dengan kepalan tangan gemetar, membawa tekad yang tak bisa lagi dipadamkan. Pintu kayu tua itu berderit pelan saat terbuka, menyingkap wajah seorang lelaki renta dengan sorot mata yang tajam meski tubuhnya telah dimakan usia. Pak Darsa, begitu orang-orang dulu menyebutnya, memandang Sakti dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai apakah pemuda di hadapannya layak mendapatkan apa yang ia cari. "Kenapa kau di sini?" Suaranya datar, tanpa emosi. Sakti menelan ludah, rasa sakit di tubuhnya masih terasa, tapi ia tak ingin terlihat lemah. "Aku ingin belajar," jawabnya, napasnya masih tersengal. Pak Darsa terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar lebih seperti ejekan. "Belajar, untuk apa? Membalas dendam? Kau kira dunia ini seperti kisah-kisah kepahlawanan?" Sakti mengepalkan tangan, menahan gejolak di dadanya. "Aku tak ingin balas dendam. Aku ingin melawan mereka, agar tak ada lagi orang seperti Pak Narto yang harus menderita." Matanya menyala penuh keyakinan. Hening menyelimuti mereka selama beberapa saat sebelum Pak Darsa berbalik, melangkah masuk tanpa mengatakan apa-apa. Sakti hampir mengira ia ditolak, tetapi suara berat itu kembali terdengar. "Kalau kau ingin bertahan di dunia yang keras ini, kau harus lebih kuat dari yang kau bayangkan. Masuklah." Tanpa ragu, Sakti mengikuti langkah lelaki tua itu ke dalam, meninggalkan kehidupannya yang lama di ambang pintu, memasuki dunia yang akan mengubahnya selamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Fajar pertama di hari latihannya datang tanpa ampun. Tanpa banyak bicara,
Pak Darsa melemparkan sekarung beras ke pundak Sakti. "Bawa ke atas bukit, jangan jatuhkan," perintahnya singkat. Sakti hampir protes, tapi tatapan dingin lelaki tua itu membuatnya menelan keluhannya. Kakinya melangkah terlatih di jalanan berbatu, setiap langkah terasa seperti ribuan jarum menusuk otot-otot yang belum pulih dari luka. Keringat mengucur deras, tetapi ia terus maju, giginya terkatup rapat menahan nyeri yang semakin menjadi. Setiap kali hampir menyerah, bayangan Pak Narto yang terkapar di tanah kembali terlintas di benaknya, membakar semangatnya agar tak tumbang. Namun latihan itu hanyalah permulaan. Hari demi hari, Pak Darsa menempa tubuh dan jiwanya tanpa belas kasihan. Ia dipaksa bertarung dengan bayangan sendiri, dipukul jatuh hanya untuk bangkit kembali, dilempar ke sungai deras agar belajar bertahan hidup. Malam-malamnya diisi dengan luka dan rasa sakit, tetapi di balik penderitaan itu, tubuhnya mulai berubah, pikirannya semakin tajam. Rasa takut yang dulu menghantuinya perlahan menghilang, digantikan sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk melindungi. Saat bulan purnama kembali menyinari langit, Sakti berdiri di tepi jurang, nafasnya stabil meski tubuhnya telah terkuras habis. Pak Darsa menatapnya dari kejauhan, melihat sesuatu yang berbeda dalam diri muridnya. "Kau hampir siap," katanya pelan. Tapi ujian sebenarnya belum dimulai. Sakti menatap langit malam, merasakan angin dingin menyentuh kulitnya. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi dunia yang pernah membuatnya jatuh. Dini hari datang dengan kabut tebal menyelimuti desa. Sakti berdiri tegak di halaman rumah Pak Darsa, napasnya tenang meski dadanya berdebar. Hari ini bukan sekadar latihan, melainkan ujian terakhir sebelum ia benar-benar bisa menghadapi para preman yang telah lama menguasai pasar. Pak Darsa berdiri beberapa langkah di depannya, tangan tua itu menggenggam sebilah tongkat kayu yang sudah usang. "Hari ini kau akan menghadapi sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa sakit," suaranya rendah namun penuh makna. Tanpa peringatan, Pak Darsa melesat. Tongkat kayunya berkelebat, meluncur cepat ke arah kepala Sakti. Pemuda itu terkejut, refleks mengangkat lengan untuk menangkis, namun benturan keras membuatnya terhuyung. Sebelum ia bisa memulihkan keseimbangan, serangan lain datang bertubi-tubi, pukulan kerusuk, tendangan ke lutut, hantaman ke bahu. Sakti mencoba melawan, tetapi setiap gerakannya terbaca dengan mudah. Ia merasa seperti anak kecil melawan badai. Tubuhnya tersungkur ke tanah, napas terengah-engah. "Bangun," perintah Pak Darsa, tanpa sedikit pun belas kasihan. Sakti menggigit bibir, menahan nyeri yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia bangkit, kembali mengambil kuda-kuda. Kali ini ia lebih waspada, matanya membaca pola serangan lawannya. Saat tongkat kayu itu meluncur lagi, ia bergerak ke samping, menghindari dengan cekatan. 1-2 kali, ia berhasil menghindar, namun serangan berikutnya datang lebih cepat. Sebuah pukulan menghantam dadanya, membuatnya tersungkur lagi. Pak Darsa menghela napas, menatap muridnya yang terkapar di tanah. "Kekuatan fisik tidak cukup," katanya dingin. "Kau harus menggunakan akal. Jangan hanya bertahan, lihat, perhitungkan, dan temukan celah." Sakti mengepalkan tanah di bawahnya, merasakan dinginnya embun menyatu dengan panasnya luka. Ia tahu, jika ia tak bisa melewati ini, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Dengan sisa tenaga, ia bangkit lagi. Kali ini, ia tidak hanya menghindar, tapi juga mengamati. Setiap gerakan Pak Darsa dihafalnya, cara kakinya berpijak, bagaimana lengannya bergerak sebelum menyerang. Ketika tongkat itu kembali meluncur ke arahnya, Sakti tidak mundur. Ia membaca arah serangan, lalu bergerak lebih cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan Pak Darsa, menghentikan serangan itu di tengah jalan. Sejenak, waktu terasa berhenti. Pak Darsa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, senyum kecil terukir di wajahnya. "Kau akhirnya mengerti," gumamnya. Sakti melepaskan cengkeramannya, berdiri tegap meski tubuhnya penuh luka. Ia tidak lagi merasa ragu. Di balik rasa sakit, ada keyakinan baru yang tumbuh. Ia telah melewati batas yang dulu membelenggunya. Pak Darsa mengangguk pelan. "Sekarang, kau siap menghadapi dunia luar." Di kejauhan, matahari mulai muncul dari balik perbukitan, menyinari wajah pemuda yang kini bukan lagi seorang petani biasa. Sakti telah menjadi sesuatu yang lebih besar, seseorang yang siap menantang kegelapan yang telah lama mencengkeram desanya. Sakti melangkah melewati jalanan berbatu desa, bayangan panjangnya terbentang di bawah sinar mentari yang baru terbit. Napasnya teratur,
Setiap otot di tubuhnya terasa lebih ringan meski luka lama masih meninggalkan jejak nyeri. Namun, tidak ada waktu untuk merasakan sakit. Hari ini, ia kembali ke pasar, bukan lagi sebagai pemuda yang lemah, tetapi sebagai seseorang yang telah ditempa oleh api perjuangan. Saat memasuki kawasan pasar, suasana tampak sama seperti sebelumnya. Pedagang berbisik pelan, menunduk setiap kali melihat sosok bertubuh kekar berseragam hitam berjalan di antara lapak-lapak kayu. Preman-preman bara masih berkeliaran, mengawasi setiap sudut dengan mata tajam penuh ancaman. Sakti menarik napas dalam, mengamati bagaimana ketakutan merajalela di tempat ini. Namun, kali ini ia tidak datang untuk menjadi korban. Di sudut pasar, ia melihat Pak Narto duduk dengan wajah kuyu di balik lapak sederhana. Tak ada dagangan yang tersisa, hanya sisa-sisa buah yang membusuk di keranjang. Tubuh pria tua itu tampak lebih ringkih dari sebelumnya, seolah hidup telah menggerogoti harapannya sedikit demi sedikit. Saat pandangan mereka bertemu, mata Pak Narto membesar, seperti melihat sesuatu yang tidak ia duga. "Kau, kembali," suaranya hampir berbisik, seakan takut menarik perhatian orang-orang yang mengawasi. Sakti mengangguk, lalu menepuk bahu pria tua itu dengan lembut. "Saya tak akan membiarkan mereka merampas lebih banyak lagi." Ucapannya sederhana, tetapi cukup untuk membuat mata Pak Narto berkaca-kaca. Namun, momen singkat itu terputus oleh suara berat yang familiar. "Hei, bocah kampung, kau berani datang lagi." Seorang pria bertubuh besar melangkah mendekat, wajahnya dipenuhi bekas luka yang semakin mengerikan dalam cahaya matahari. Dia adalah orang yang dulu menghajarnya tanpa ampun. Kini, dia berdiri di hadapannya dengan seringai meremehkan. "Kurasa kita belum memberi pelajaran yang cukup." "Ya." Sakti tetap diam, tidak bergeming. Namun, di dalam dirinya, darahnya mulai mendidih. Ia bukan lagi pemuda lugu yang dulu mereka hina dan tendang seperti sampah. Ia telah belajar, telah ditempa, dan kini tiba waktunya membuktikan bahwa ia bukan sekadar bayangan dari dirinya yang dulu. Satu-satunya cara untuk meruntuhkan ketakutan adalah dengan menghadapinya. Dan hari ini, ketakutan itu akan mereka rasakan sendiri. Sakti berdiri diam, hanya memandang pria bertubuh besar di depannya tanpa sedikit pun gentar. Udara di pasar terasa menegang, seolah semua orang menahan napas. Para pedagang yang sebelumnya sibuk dengan barang dagangan mereka kini mencuri pandang ke arah kejadian itu, takut sekaligus penasaran dengan apa yang akan terjadi. Preman itu melangkah mendekat, seringainya semakin lebar. "Kau kembali hanya untuk dipermalukan lagi," katanya seraya mengangkat tangan, bersiap memberi pukulan seperti yang dulu pernah menjatuhkan Sakti. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Saat pukulan itu melesat, Sakti tak lagi berdiri pasrah seperti dulu. Ia miringkan tubuhnya sedikit, menghindari serangan dengan gerakan nyaris tak terlihat. Preman itu terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan sesaat. Dalam sepersekian detik, Sakti melihat celah dan bertindak. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam ulu hati lawannya dengan siku. Pria besar itu terhenti, matanya melebar seketika. Napasnya tersengal, tangannya gemetar saat mencoba meraih udara yang tiba-tiba terasa sulit didapatkan. Tubuhnya melengkung ke depan, wajahnya penuh keterkejutan. Suasana pasar mendadak senyap. Tidak ada yang percaya bahwa pria yang selama ini menjadi algojo bara bisa dibuat bertekuk lutut hanya dengan satu serangan. Namun, perlawanan baru saja dimulai. Dari kejauhan, beberapa preman lain yang sebelumnya hanya mengamati kini mulai bergerak. Mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah anjing-anjing setia bara, dan mereka tak akan membiarkan Sakti lolos begitu saja. Sakti melangkah mundur, napasnya masih tenang. Ia tidak takut, tetapi ia tahu ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan apakah pasar ini masih akan dikuasai oleh ketakutan, atau jika akhirnya kebebasan bisa berakar kembali. Di kejauhan, bara pasti sudah mendengar apa yang terjadi. Dan jika Sakti ingin benar-benar menggulingkan kekuasaan gelap itu, ia harus bersiap menghadapi sosok yang lebih besar dari sekadar preman pasar. Langkah-langkah berat menggema di antara lapak-lapak kayu. Beberapa preman yang sebelumnya mengawasi dari kejauhan kini melangkah maju, ekspresi mereka dipenuhi amarah. Pasar yang tadinya hiruk-pikuk berubah sunyi, para pedagang mundur, tak ingin terseret dalam kekacauan yang sebentar lagi pecah. Sakti tetap diam, matanya tajam menatap tiga pria bertubuh kekar yang kini mengelilinginya. Pria pertama, yang bertubuh tinggi dengan tato di lengan, bergerak lebih dulu.
Ia mengayunkan kepalan tangannya dengan tenaga penuh, mencoba menghancurkan Sakti dalam satu serangan. Namun, Sakti telah belajar. Ia membaca gerakan itu sejak awal, cara pria itu menarik bahu sebelum menyerang, bagaimana kakinya menjejak lebih kuat di tanah. Dalam hitungan detik, ia menunduk, menghindari pukulan itu, lalu menyelipkan diri ke samping. Sebuah tendangan cepat menghantam lutut lawannya, membuat pria itu mengerang dan tersungkur. Dua orang lainnya langsung menerjang bersamaan, satu mencoba menangkap Sakti dari belakang, sementara yang lain mengayunkan pukulan ke arah kepalanya. Dengan gesit, ia melompat ke samping, membiarkan dua orang itu saling bertubrukan. Dari kejauhan, suara tawa berat menggema. "Hentikan!" Semua orang membeku. Suara itu dalam, berat, dan penuh otoritas. Langkah kaki yang perlahan namun tegas bergema di antara lorong-lorong pasar. Sosok yang selama ini menguasai tempat ini akhirnya menampakkan diri. Bara berdiri di ujung gang, tubuhnya tegap seperti gunung yang tak tergoyahkan. Matanya tajam seperti binatang buas yang siap menerkam. Ia bukan hanya sekadar pemimpin preman biasa, ia adalah raja tanpa mahkota, seseorang yang telah membangun kekuasaannya dengan darah dan ketakutan. Jadi ini anak yang membuat ribut. Bara berjalan perlahan, menyisir pandangannya ke sekeliling. Para pedagang menunduk dalam diam, tak ada yang berani menatapnya langsung. Sakti tak berkata apa-apa, hanya berdiri tegak. Ia tahu inilah saatnya. Bara berhenti beberapa langkah di depannya, lengan kekarnya terlipat di dada. "Aku dengar kau ingin menggulingkanku," katanya, nada suaranya mengandung ejekan. "Apa kau benar-benar berpikir bisa melawanku?" Sakti mengangkat dagunya, tak gentar sedikit pun. "Aku tidak berpikir, aku tahu." Hening, lalu tawa meledak dari bibir Bara, tawa yang dalam dan dingin. "Bagus," katanya setelah tawanya mereda. "Kalau begitu, mari kita buktikan. 1 lawan 1. Siapa yang menang, dialah yang menguasai pasar ini." Para preman bersorak, seakan mereka tahu hasilnya sudah pasti. Tapi Sakti hanya mengencangkan tinjunya. Ini bukan lagi tentang harga diri atau balas dendam. Ini tentang kebebasan, tentang menumbangkan ketakutan yang telah terlalu lama mencengkeram pasar ini. Matahari semakin tinggi, sinarnya menyilaukan. Dalam terang siang itu, dua sosok berdiri berhadapan, yang satu telah lama berkuasa, yang lain baru saja bangkit dari tanah. Pertarungan yang akan menentukan segalanya akhirnya dimulai. Angin berembus pelan di antara lapak-lapak kayu yang sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan di tengah pasar. Bara menatap Sakti dengan seringai, tubuh kekarnya menegang, siap menerkam. Di sekeliling mereka, para preman bersiap menonton pertarungan yang menurut mereka sudah jelas pemenangnya. Sakti tak bergerak, ia mengatur napas, mengamati setiap gerakan kecil Bara, cara bahunya sedikit bergerak sebelum menyerang, bagaimana kakinya menjejak tanah dengan kuat. Ketika Bara akhirnya melesat, Sakti sudah siap. Sebuah tinju besar meluncur ke arah wajahnya, begitu cepat hingga udara di sekitarnya bergetar. Namun, Sakti membaca serangan itu. Ia bergerak ke samping, membiarkan pukulan itu melewati kepalanya. Bara terkejut sesaat, tetapi dengan cekatan melayangkan tendangan yang mengarah ke rusuk. Sakti mengangkat lengan untuk menangkis, namun kekuatan Bara jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Tubuhnya terdorong ke belakang, tumitnya menyeret tanah. Nyeri menjalar ke lengannya, tetapi ia tak punya waktu untuk merasakannya. Bara kembali menyerang, setiap pukulannya seperti palu godam yang siap menghancurkan lawan. Namun, berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya, Sakti tidak melawan kekuatan dengan kekuatan. Ia menghindari, membaca ritme serangan Bara, mencari celah. Dan akhirnya, ia menemukannya. Saat Bara mengayunkan pukulan keras ke arah dadanya, Sakti tak lagi menghindar jauh. Ia bergerak cukup dekat, membiarkan pukulan itu hampir mengenainya, lalu berputar dengan cepat. Dalam satu gerakan, ia mengangkat lututnya dan menghantam perut Bara dengan tenaga penuh. Bara terhuyung. Itu pertama kalinya seseorang membuatnya kehilangan keseimbangan. Kerumunan yang tadinya bersorak mendadak terdiam. Sakti tak memberi waktu untuk pulih. Ia maju dengan cepat, melayangkan serangan bertubi-tubi, siku ke rahang, pukulan ke dada, tendangan ke lutut. Bara mencoba melawan, tetapi setiap serangannya kini tak lagi seakurat sebelumnya. Dan akhirnya, Sakti mengakhiri semuanya. Ia melompat sedikit, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan tumitnya tepat ke pelipis Bara.
Tubuh raksasa itu terhuyung sekali lagi, lalu jatuh keras ke tanah. Debu berterbangan, suara benturannya bergema di seluruh pasar. Semua terdiam. Preman-preman bara saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pemimpin mereka, orang yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini tergeletak tak sadarkan diri. Sakti berdiri, tegak, napasnya masih teratur meski tubuhnya berdenyut kesakitan. Ia menatap para preman yang tersisa, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Kalian punya dua pilihan, tetap di sini sebagai pedagang yang jujur, atau pergi dan jangan pernah kembali. Tak ada yang menjawab, namun satu persatu, para preman itu mundur, beberapa bahkan berlari meninggalkan pasar. Mereka tahu, tanpa bara, mereka bukan siapa-siapa. Saat semuanya berakhir, para pedagang masih belum berani bersuara. Mereka menatap Sakti, seakan masih tak percaya bahwa rantai ketakutan yang selama ini mengikat mereka telah dipatahkan. Lalu, perlahan, tepuk tangan pertama terdengar. Pak Narto, dengan mata berkaca-kaca, menepuk tangan dengan penuh haru. Tepukan itu disusul oleh pedagang lain, hingga seluruh pasar bergemuruh dalam sorak kemenangan. Sakti hanya tersenyum tipis. Ia tidak mencari pujian, tidak menginginkan gelar. Ia hanya ingin pasar ini bebas. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pasar Des